Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah koneksi dia tentangmu atau penilaian dia tentangmu. Secara spesifiknya nanti judulnya pada saat selesai readingan ya. Jadi untuk hubungan kira-kira apa yang terjadi, situasi dan kondisi dirimu atau juga dengan orang yang terkoneksi denganmu saat ini. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana koneksi dirinya saat ini dan koneksimu. Energinya juga bisa terbolak terbalik. Ini yang mungkin kamu rasakan terhadapnya. Atau ya terkoneksi dengan dirimu, dia yang merasakan ini terhadap kamu. Waduh ya, jadi kamu menyesuaikan saja kondisinya ya. Oke, di sini ada Eight of Swords. Saya merasakan di sini dia kayak macam terpenjara ya. Dia merasakan bahwa kok cinta begitu kejam. Ya, ini ada juga dari dirimu yang merasa kamu menyesuaikan saja, karena ada juga dari kalian yang mendengarkan. Saya merasakan di sini energinya kalian lah yang merasa cinta ini begitu kejam dan tidak adil. Jadi kamu yang menentukan posisinya, apakah di dirinya ataukah ini terjadi padamu ya. Jadi cinta ini kayak macam tidak adil dan membuatku terluka ya. Di satu sisi saya mencintaimu, di satu sisi saya terluka karenamu. Itu yang dia rasakan. Dia mau bergerak bingung ya. Mau mundur salah, maju pun salah. Karena yang tadi saya bilang tangannya terikat, berarti dia nggak bisa apa-apa. Banyak pedang di sini, jadi dia maju bisa-bisa terluka, mundur pun terluka. Jadi ya dia merasa bahwa cinta ini sangat-sangat membuatku stres dengan kondisi kamu yang susah ditebak. Dia merasa bahwa banyak intervensi dari luar yang masuk dalam hubungan kalian. Ada triparty, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, dan intervensi dari orang luar yang suka ngasut ya, ataupun tidak ada restu dari orang tua, sehingga mau dibawa kemana hubungan ini, sedangkan dirimu tidak tegas untuk hubungan ini. Dia serasa berjuang sendiri ya. Serasa cinta ini membunuhku. Tanpamu saya serasa ada yang kurang. Bersamamu saya merasa stres. Jadi gimana dong? Tolonglah saya ya. Aduh, ini lucu ya. Tetapi ini yang terjadi. Ace of Cups, dia merasa bahwa kamulah orang yang selama ini dia cari ya. Tetapi koneksinya kok membuat dia terluka, membuat dia menangis karena cinta, dan ya merasa menyesal juga pernah mungkin melakukan sesuatu yang salah sehingga kamu memperlakukan dia saat ini seperti begitu. Menurutnya
kamu sosok yang hebat, kamu sosok yang tegar, kuat, terus sosok yang selama ini dia dambakan gitu. Tetapi kok takdir berkata lain. Ini ada beberapa yang saya rasakan juga di sini, koneksinya mungkin kalian berbeda agama, berbeda suku, budaya, bangsa, restu orang tua tadi tidak ada ya, dan beda negara juga, beda kebudayaan, sehingga banyak yang harus dipikirkan. Terutama kalau kamu terkoneksi dengan orang dari beda negara ya, dokumennya bagaimana, terus orang tua juga ya. Nah ini yang banyak kamu pikirkan karena takut nanti salah ambil keputusan. Jadi dia merasa bahwa saya berjuang sendiri, kamu banyak ketakutan, saya berjuang, gimana? Sama-sama lah berjuang supaya jangan saya sendiri yang terbebani ya. Eight of Cups, dia merasa kayaknya tidak dihargai, tidak diinginkan sehingga dia pergi. Di sini ada yang saya lihat sudah putus ya. Sudah putus tetapi masih terkoneksi. Dimana ya rasa sayang, rasa cintanya ada pada dirimu sebenarnya. Cuman ya karena dia tidak tahu akan mau dibawa kemana hubungan ini sehingga dia menyerah. Karena kamu pun menyerah. Dia tahu bahwa kamu sosok yang baik kok, kamu sosok yang tulus, tetapi ya dia juga harus bisa melihat dari sisi dirinya. Dia tidak mau digantung, dia ingin kejelasan, dan ya setidaknya untuk saat ini dia lebih ingin sendiri saja. Dia banyak melamun tentangmu, di sini Seven of Pentacles ya. Melihat dari sisi masa lalu, memori-memori indah bersamamu. Kamu tuh serasa kayak orang yang susah ditebak. Pada saat bersamamu hatinya tenang, damai, tetapi pada saat bersamamu juga di suatu waktu bisa-bisa tiba-tiba kamu senyum, tiba-tiba kamu marah, susah ditebak. Ya, ataupun mungkin kamu marah tiba-tiba kamu senyum. Ya. Dan di sini juga kadang-kadang dia ilfil dengan kamu karena kamu lebih fokus pada dirimu. Menurut dia kamu lebih egois ya, karena kamu lebih mempercayai orang lain ketimbang dirinya. Ya itu tadi saya bilang ada hasutan ya. Ada intervensi dari orang luar ya, bicara itu kayaknya tuh dia selingkuh, langsung kamu percaya, akhirnya kamu ribut dengan dia. Ya ada masalah kecemburuan di sini yang mana tidak mengizinkan pasangan untuk mengklarifikasi, lebih mementingkan ego dan orang lain, perkataan orang lain ketimbang mendengar dari pasangan sendiri. Sehingga dia capek karena dituduh selingkuh, dituduh tidak jujur ya. Ini ada tuduhan-tuduhan yang membuat dia terluka sehingga akhirnya dia sakit hati dan meninggalkan bekas ya, dimana ya dia nggak nyaman dan akhirnya pergi. Nine of Wands. Dia terbayang-bayang akan dirimu, tetapi apakah kamu di sana membayangiku, mengingatku? Aku di sini membayangimu, mengingatmu, tetapi semu. Dan aku tidak ingin kembali. Itu apa yang ingin dia ungkapkan ya. Kenapa seperti gitu ya? Karena ada trauma tadi saya bilang ya. Dia mau kembali kepada kamu, nanti ujung-ujungnya sama seperti yang dulu lagi, ribut lagi, emosi lagi, marah lagi. Ya, jadi dia hanya saya hanya bisa membayangkan kamu dan kamu tuh masa lalu saya. Ya sudah, sekarang kita jalani kehidupan masing-masing. Kalaupun saya merindukanmu, ya itu urusan saya gitu. Itu derita saya. Biarkanlah saya yang menderita sendiri, kamu tetap bahagia. Itu ada beberapa yang saya merasakan di sini sudah nggak mau pusing. Kalaupun mungkin kondisinya saya nanti menderita karena cinta, hanya memikirkan kamu, ya sudah itu untuk saya. Tapi kamu lanjutlah hidupmu. Jangan kamu masuk-masuk lagi ke dalam hidupku untuk menambah penderitaan. Menurutnya itu cinta ini menderita. Kenapa? Karena ribut terus. Ini ada pun kalau seandainya kalian masih bersama ya, ribut terus, stres terus. Ini tadi saya bilang ada beberapa yang sudah mau memilih berpisah tapi nggak bisa karena tangannya diikat. Ini lebih mungkin ke sudah menikah ya. Jadi bertahan demi anak-anak, tapi bersama juga nggak nyaman, stres. Kadang-kadang terlihat baik, kadang-kadang marah, tapi lebih banyak nggak koneksi secara energi dan membuat sakit hati. Ini yang dia rasakan. Makanya kenapa kamu merasa bahwa mungkin dia sudah berubah, karena yang dia rasakan terhadapmu adalah kamu sosok yang sudah berubah, tidak sama seperti yang dulu. Jadi kamu merasakan dia berubah, dia pun merasakan kamu sosok yang sudah dingin, sudah berubah, sehingga koneksinya tolak menolak gitu. Jadi jangan lihat dari satu sisi saja.
Karena saya lihat di sini kalian yang masih berhubungan bersama saat ini pun komunikasinya kurang. Ya. Kalaupun seandainya kamu sudah menikah ya berarti cuma tinggal bersama, bukan hidup bersama. Cuma tinggal bersama aja, koneksi satu atap, tapi untuk energinya tidak ada. Ya. Siapa kamu, siapa saya tuh laksanakan tugasku, kamu laksanakan tugasmu. Secara chemistry nggak ada. Saling membahagiakan, saling membuat gembira, bahagia secara jiwa. Paling di bibir aja bahagianya, ketawa-ketawa, padahal di jiwa tuh banyak amarah, kecewa. Tetapi ya itu dia pendam. Ya. Dia hanya bisa mengikuti arus dari semesta, di mana ya jalan hidupnya seperti gini. Kalaupun mungkin dia menderita sendiri, di sini ada 4 pedang. Ya, Four of Swords, ya dia akan menderita sendiri tanpa dirimu gitu. Jadi ada beberapa yang memilih untuk berpisah bukan karena dia tidak menyukaimu ataupun sudah nggak cinta kamu. Ini ada beberapa yang saya lihat dia masih sayang, tetapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, itu tadi ya, mungkin sudah umur, belum menikah, tidak ada restu orang tua, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, dan dia merasa bahwa ada beberapa yang mungkin sifat-sifat saya yang kamu minta berubah tapi saya nggak bisa. Saya mau menjadi diri sendiri. Saya tertekan kalau kamu suruh berubah dan kita ribut terus. Jadi lebih baik saya mengorbankan cintaku untuk kesehatan fisik dan mentalku. Nah ini sehingga dia pergi, bukan berarti bicara egois, tetapi kalau ribut-ribut terus dia pusing juga. Kamu gak bahagia, dia pun gak bahagia, sehingga dia merelakan cintanya walaupun dia sakit. Nih, ya. Karena ya dia ingin mendapatkan cinta yang bahagia, bukan ribut, marah, stres. Dan ini yang terjadi, sehingga ya udah kita putus aja. Ya. Kalaupun seandainya masih bersama seperti tadi, cuman tinggal satu atap aja, tapi ya udah kelihatan baik-baik saja, padahal sebenarnya hatinya nggak nyaman gitu. Makanya banyak yang mungkin kondisinya lebih ke keluarga, ya lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan teman, organisasi, kerjaan dan lain-lain, ketimbang dengan lebih dekat dengan pasangan, atau lebih fokus pada anak saja, tidak berfokus pada pasangan. Karena itu ada sakit hati yang membekas, ada luka batin dan trauma di masa lalu yang masih membekas, sehingga berdampak ke hubungan saat ini. Seperti gitu ya, yang dia rasakan saat ini adalah masa-masa yang sulit ya. Karena kalau sudah berpisah berarti dia masih memendam cinta, perasaan, rindu, sayang kepadamu. Tetapi kakinya tidak bisa bergerak, tangannya pun nggak bisa bergerak, ya. Karena dia tidak mau nanti ya terjadi masalah lagi, karena tadi saya bilang ada trauma. Kalaupun sudah bersama, ya dia kayak seolah-olah ya menjadi palsu aja gitu, berdrama aja seolah baik-baik saja padahal tidak. Jadi mungkin nanti tema kita di sini adalah teka-teki cinta mungkin ya, dimana semesta mau sampaikan ini loh cintamu nanti berakhir kayak gini, tapi kok harus begini gitu. Jadi kan teka-teki itu kan kita dikasih kisi-kisi, baru kita tahu, tanya jawabannya tuh apa gitu. Ya kisi-kisi ini berapa kolom, sama cinta saya, ini saya mencintaimu tapi kok nggak bahagia, bagaimana caranya supaya saya bahagia. Nah ini dia lagi mencari solusi, dan mungkin ini kamu juga dari kesabaran, kesetiaan. Tetapi ya kalaupun mungkin kondisinya ada yang tadi saya bilang sudah putus, sudah menyerah, ya dia kembalikan kepada semesta lagi. Dimana oke, saya sudah berusaha, tetapi kalau memang takdir berkata lain ya saya tidak bisa memaksa gitu. Tetapi kalau suatu saat nanti kamu memang jodohku yang dikirimkan semesta kepadaku, ya pasti kita akan dipertemukan dengan cara semesta, bukan dengan cara saya atau bukan dengan cara kamu. Jadi ya dia menjalani saja kehidupan mengikuti arus tanpa melawan arus, karena dia udah capek, udah lelah. Dan semoga kamu pun mengingatnya, dan ya dia hanya bisa memberikan doa kepadamu agar kamu bisa hidup bahagia di sana. Wow, keikhlasan cinta ya, dimana harus menjawab teka-teki ataupun stop dengan teka-teki, bermain teka-teki karena udah mumet, udah capek. Ya kan, kalau kita main teka-teki itu stres ya. Apa ya jawabannya, kok nggak dapat, akhirnya ya dia stop dulu, istirahat dulu. Itu yang tadi saya bilang dia putus. Toh kalau seandainya dia mood, dia akan melanjutkan dalam artian apa, kalau semesta memberikan petunjuk untuk kamu datang kepadanya, bersatu kembali, ya nanti dia akan berusaha lagi gitu. Tapi untuk saat ini dia capek, lelah
Sehingga tadi saya bilang ada yang mau putus atau sudah berpisah saat ini. Seperti gitu. Oke, semoga resonate ya. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak. Saya ke inisialnya. Oke, untuk inisial di sini ada huruf J, F, W, M, I, D, P, C, L, R, T, A, H, O, dan E. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf J, F, W, M, I, D, P, C, L, R, T, A, H, O, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiak. Baik, untuk zodiak ya, kalaupun tadi di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Wow, ini udah keluar ya. Ada Gemini, ada Cancer, ada Aquarius, Capricorn, Aries, Libra, ada Leo, Scorpio, Sagittarius, dan ada bintang Pisces. Jadi untuk koneksi zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Cancer, Aquarius, Capricorn, Aries, Libra, Leo, Scorpio. Scorpionya 2 ya, double energinya. Berarti up ya. Dimana Scorpio nih pasrah padahal sayang ya, ataupun masih lebih memendam trauma padahal sebenarnya hatinya sangat tulus ya, tetapi dingin. Jadi susah ditebak gitu ya. Dan ada bintang Pisces. Oke, jadi seperti gitu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.